Perkenalkan, nama saya Kori Febriani dengan NIM 22920521. Saya di sini akan menjelaskan aspek ekonomi dan sosial dari produk kami. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan hidup dan isu global warming. Dengan adanya usaha pengolahan daur ulang limbah kertas ini, secara tidak langsung dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dari limbah sampah yang berserakan, serta dapat menambah wawasan tentang daur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi masyarakat. Daur ulang sampah kertas ini dilakukan untuk mengurangi jumlah banyaknya limbah kertas yang ada di sekitar. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Usaha yang kami jalankan ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketiga, dampak terhadap lingkungan masyarakat. 1. Menambah lowongan kerja. Kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dari sampah. Ketiga, meningkatkan ekonomi karyawan. Dan yang keempat, memberikan pengetahuan tentang daur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, dampak terhadap industri lain. Usaha yang kami jalankan jarang ditemui di lingkungan masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah kertas. Maka dari itu kami memiliki peluang untuk mengembangkan produk kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pembelajaran mengenai pengelolaan limbah kertas. Jika persaingan antar sesama usaha semakin tinggi, kami berusaha memberikan kualitas dan pelayanan serta inovasi yang baik untuk menghadapi persaingan antar industri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zevana Suciani dengan NIM 22920530. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan SDM. Yang pertama adalah rencana kerja yang meliputi 1. Jangka pendek, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja, melakukan pemasaran di tempat tertentu yang ramai penduduk, melaksanakan produksi sesuai prosedur, melakukan pengecekan produk agar layak untuk dipasarkan. Kedua, jangka menengah, melakukan survei di beberapa daerah, mengembangkan pasar di luar kota, melakukan pengembangan produk. Jangka panjang, melakukan inovasi produk, mencari investor untuk menambah modal dan peningkatan produk. Berikutnya ada jenis pekerjaan. Memproduksi dan menjual media tanam berasal dari limbah kertas yang dibuat menjadi sebuah produk. Berikutnya lagi ada bentuk badan usaha, yaitu usaha ini dibentuk firma karena terdiri dari 5 orang yang bersekutu dan masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan. Yang terakhir ada struktur organisasi, di mana yang paling atas ada direktur, di bawahnya lagi ada manajer keuangan, akuntansi, produksi, dan SDM. Dan bawahnya lagi ada karyawan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Faragusin dengan NIM 22920534. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar di bisnis kami. Yang pertama adalah luas pasar, yaitu jumlah toko pengolahan limbah kertas di Sleman ada 5 toko. Jumlah pembeli tiap hari yaitu ada 20 orang. Kemudian jumlah pembeli di pasar yaitu 5 dikali 20 sama dengan 100. Kemudian dikali 30 hari dikali 12 bulan yaitu 3.600. Harga rata-rata per produk yaitu 20.000 dengan jumlah yang dibeli rata-rata pembeli per tahun yaitu 7.300. Berdasarkan data yang diperoleh total permintaan pasar selama 1 tahun dengan menggunakan rumus Q sama dengan N kali P dikali Q yaitu 3.600 dikali 20.000 dikali 7.300 yaitu sekitar 5 triliunan. Yang nomor 2 adalah mengukur dan meramal permintaan. Berdasarkan data yang kami dapat dari staf keuangan, kami memperoleh penjualan per tahun sekitar 7.300 produk yang terjual, yaitu di usia anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki yaitu ada 2%. Yang kedua adalah jenis kelamin perempuan yaitu ada 8% yang ditotal menjadi 10%. Kemudian di
usia dewasa, yaitu di jenis kelamin laki-laki ada 15% dan di perempuan 20%, yaitu totalnya ada 35%. Yang ketiga adalah lansia, yaitu pada jenis kelamin laki-laki ada 20%, di jenis kelamin perempuan ada 35%, yang di total menjadi 55%. Yang ketiga adalah pertumbuhan permintaan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pembelajaran mengenai limbah kertas yang akan kami olah menjadi barang yang bermanfaat. Yang keempat adalah persaingan antar produsen, yaitu produk kami jarang ditemui di lingkungan masyarakat karena kurangnya pengetahuan mengenai sampah kertas. Maka dari itu kami memiliki peluang untuk mengembangkan produk kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pembelajaran sebagai pengolahan limbah kertas. Yang kelima adalah siklus hidup, yaitu meliputi 1. Tahap perkenalan. Dalam tahap perkenalan produk kami belum dikenal oleh banyak orang, maka dari itu kami memiliki peluang untuk membesarkan produk kami. Dikarenakan masih berada di tahap pengenalan, kami memasarkan produk kami melalui media sosial dan iklan berbayar. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan, yaitu di dalam tahap ini penjualan dan laba semakin meningkat disebabkan permintaan konsumen yang meningkat dan sudah mengetahui produk kami. Kemudian persaingan juga semakin meningkat, laba yang diterima pun semakin meningkat. Cara untuk tetap mempertahankan produk kami yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, selalu update info terbaru, dan mengevaluasi apa yang kurang dari produk kami. Yang ketiga adalah tahap pendewasaan. Pada tahap ini terlihat bahwa penjualan masih meningkat dan harapannya dalam berikutnya tetap meningkat. Penjualan pada harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu menambah produktivitas dengan inovasi dan kreativitas yang baru. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini sudah terlihat bahwa penjualan masih meningkat dan harapannya tahap berikutnya juga tetap meningkat. Persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu menambah produktivitas dengan inovasi dan kreativitas yang baru. Maka dari itu usaha kami untuk bersaing dengan perusahaan yang lain, yaitu dengan harga yang terjangkau dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bimantoro Geniansyah dengan NIM 22920522. Saya akan mempresentasikan tentang aspek keuangan. Yang pertama itu kebutuhan investasi. Ada motor operasional seharga 17 juta, komputer 4 juta, rak display unit 10 juta, meja dan kursi 2 juta dengan jumlah total harga yaitu 33 juta. Itu ada fixed cost, yaitu jenis barang yaitu kursi lipat besi 2 unit, mesin penghalus kertas 3 unit, cetakan pot 3 unit, dispenser 1 unit, sewa tempat per tahun, skop kecil, baskom, etalase kaca, spanduk, gelas, sendok 6 pieces dengan jumlah biaya tetap yaitu 24.745.000. Yaitu selain itu ada juga variable cost dengan jenis barang lem per satu piecesnya 35.000, galon per satu piecesnya yaitu 20.000, plastik kresek satu bungkus 20.000, box pembungkus per 100 pieces yaitu di harga 300.000, kertas per kilo yaitu 15.000 dengan jumlah biaya variabel yaitu 385.000. Nah, sumber dana ada juga sumber dana. Itu rencana keuangan. Biaya operasional yang kami butuhkan adalah 5 juta. Biaya investasinya yang sudah saya sebutkan yaitu 33 juta. Biaya modal kerja yaitu 24.860. Biaya modal kerja yaitu biaya fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi total biaya yang kami butuhkan yaitu sekitar 62.860.000. Nah, dari biaya tersebut kami
ada juga sumber dana. Nah, sumber dana yaitu adalah rencana keuangan kami. Yang pertama adalah biaya operasional sekitar 5 juta, biaya investasi yang sudah saya sebutkan yaitu 33 juta, biaya modal kerja sekitar 24.860.000, dan jika di total biaya yang kami butuhkan adalah 62.860.000. Nah, kebutuhan modal kerja yang kami rencanakan yaitu akan diperoleh melalui modal sendiri, yang akan modal itu akan kita bagi menjadi 4 sesuai dengan anggota kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Fidoyan dengan NIM 22920494. Di sini saya mendapatkan jobdesk di aspek teknis dan teknologi. Nah, dari kebutuhan yang ada, yaitu ada pasar, bahan baku, transportasi, dan juga tenaga kerja. Nah, dari pertimbangan, sebenarnya kami memilih 3 tempat, yaitu ada Sleman, Solo, dan Magelang. Cuman karena ada beberapa teknis dan perhitungan yang kami lakukan secara matang, kami memilih Sleman. Karena jumlah yang ada di Sleman menurut kami cukup tinggi, yaitu city point yaitu dengan nilai 83. Selanjutnya dari biaya bahan baku, Sleman juga dikategorikan yang kami pilih karena biaya bahan baku di sana cukup melimpah, yaitu 275 perak per unit. Ya, itulah sedikit teknologi dan teknik dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.